Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Atira yang menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas strategi pembelajaran kognitif dalam membantu siswa untuk memiliki yang memiliki keterbatasan waktu untuk belajar secara mendalam. Nah, strategi pembelajaran kognitif ini sangatlah efektif dalam membantu siswa yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, ada beberapa alasan mengapa pendekatan ini cocok untuk situasi tersebut. Yang pertama, karena pemahaman lebih dalam waktu singkat. Pembelajaran kognitif membantu siswa memaksimalkan waktu belajar dengan mengedepankan pemahaman konsep-konsep inti daripada sekedar menghafal fakta. Yang kedua itu pengembangan metakognisi. Strategi ini juga melatih siswa untuk lebih sadar akan proses berpikir mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi cara belajar yang paling efektif dan menyesuaikan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Nah, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kognitif, siswa dapat belajar lebih cepat dan efektif meskipun mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mendalami materi secara mendetail. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wilda yang menanyakan apa saja tanda-tanda bahwa seseorang siswa telah berhasil menerapkan strategi pembelajaran kognitif dengan baik. Nah, tanda-tanda bahwa seorang siswa telah berhasil menerapkan strategi kognitif dengan baik ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu adalah peningkatan pemahaman konseptual. Nah, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep yang dipelajari, bukan hanya menghafal fakta. Mereka mampu menjelaskan konsep dengan fakta-fakta yang baik dan kata-kata mereka sendiri dan menghubungkannya dengan pengetahuan lain. Selanjutnya adalah kemampuan mengingat jangka panjang. Informasi yang dipelajari tidak hanya diingat dalam jangka pendek, tetapi juga dipertahankan dalam ingatan yang panjang. Ini seringkali dibuktikan dengan kemampuan siswa yang menerapkan pengetahuan lama dalam situasi baru bahkan setelah waktu berlalu. Jika siswa menunjukkan tanda-tanda ini, kemungkinan besar mereka telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kognitif dengan efektif. Nah, yang berhasil mengembangkan mengembangkan cara belajar lebih optimal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syariah yang menanyakan apakah strategi pembelajaran kognitif telah efektif diterapkan di sekolah, misalnya di sekolah dasar. Nah, strategi pembelajaran kognitif pada dasarnya berfokus pada cara siswa memproses, mengorganisasi, dan mengaplikasikan informasi dan membangun pemahaman yang lebih dalam. Di sekolah dasar, strategi ini berupaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan metakognitif atau berpikir tentang cara berpikir. Efektivitas penerapan strategi pembelajaran kognitif di sekolah dasar dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti kualitas guru. Guru yang terlatih dengan baik dalam menerapkan strategi ini biasanya lebih berhasil dalam menumbuhkan cara berpikir aktif dan refleksi pada siswa. Yang kedua itu sumber daya yang tersedia. Akses materi pembelajaran yang mendukung, misalnya alat visual, buku bacaan yang menantang, teknologi interaktif dapat membantu meningkatkan keberhasilan strategi ini. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran kognitif di sekolah dasar bisa efektif bila dilaksanakan dengan konsisten dan didukung oleh pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak, misalnya menggunakan metode problem solving dan tanya jawab yang mendalam. Semuanya dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih dalam daripada hanya menghafal informasi. Namun, tantangan bisa muncul dalam seperti keterbatasan waktu, kurikulum, dan kapasitas siswa di beberapa teknik kognitif yang lebih kompleks. Meski begitu, dengan adaptasi yang tepat, strategi ini memiliki potensi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Mungkin itu saja jawaban dari saya.